Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur, kembali lagi bersama channel Loader Cheese Catur. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas partai bergengsi lainnya antara Grandmaster Mikhail Tal melawan Kalaman. Pertandingan ini berlangsung pada tahun 1956 di Uni Soviet Society Republic. Kali ini yang memegang bidak putih adalah Mikhail Tal dan Kalaman memegang bidak hitam. Kita langsung saja ke permainan. Tal membuka permainan dengan pion ke E4, dibalas pion hitam ke C5, pertahanan Sisilia. Dilanjut Tal kuda ke F3, dijawab oleh Kalaman dengan kuda ke C6. Tal kembali memainkan pion ke petak D4, sekaligus mengajak pertukaran pion. Pertukaran pion diterima oleh hitam, dan pion hitam dipukul kembali oleh kuda putih. Dan di sini hitam tidak memukul kembali kuda putih, tetapi memilih mengancam pion pusat putih dengan menggerakkan kudanya ke F6. Putih memajukan kuda ke C3, dibalas hitam dengan pion ke D6. Dilanjutkan putih menggerakkan gajahnya ke G3 untuk mengancam kuda hitam. Hitam membiarkan kudanya terancam dan memilih menggerakkan gajah ke D7. Dilanjut putih menteri ke D2, menyiapkan jalan raja untuk rokade panjang. Dijawab hitam dengan memukul kuda putih menggunakan kuda hitam. Dibalas kembali oleh menteri putih memukul kuda hitam. Hitam memajukan menteri ke A5 dengan maksud memaku kuda terhadap raja putih, sekaligus mengancam gajah putih di file G yang tanpa penjagaan. Putih menjawab dengan memukul kuda. Dibalas hitam memukul kembali gajah putih menggunakan pion G. Putih melakukan rokade panjang terlebih dahulu. Dibalas hitam benteng ke C8, mencoba membongkar pertahanan raja putih. Tal tidak memindahkan rajanya, tetapi memilih menggerakkan pion ke F4, mencoba mengontrol penuh petak pusat. Dijawab hitam dengan benteng ke G8, menghindari serangan tak langsung dari menteri putih. Simpel saja, Tal pion maju ke G3, sekaligus mengamankan pion di petak F. Kalaman memajukan pion ke E6, mencoba meredam serangan pion pusat putih. Tal melanjutkan serangan dengan gajah ke H3. Kalaman mencoba menawarkan pertukaran menteri di C5. Putih tidak memakan pion gratis di petak F6, karena apabila pion tersebut dimakan oleh menteri, maka tentu saja Kalaman akan menyerang menteri putih dengan gajah ke G7. Jika menteri kabur, maka kuda putih akan menjadi target dan bulan-bulanan. Pertahanan putih akan berada dalam masalah yang serius. Jadi Tal memilih memundurkan menterinya ke D2. Dibalas pion hitam ke B5. Kalaman mencoba menghancurkan pertahanan sayap raja putih. Tal memindahkan benteng H ke E1. Kalaman mulai agresif dengan memajukan pion ke B4, mengancam kuda putih. Kuda terpaksa mundur ke E2 dan Kalaman menteri ke C4, mengancam pion lemah di petak A dan pion pusat putih di petak E4. Dan Tal tentu lebih memilih menyelamatkan pion A dengan memindahkan rajanya ke B1. Kalaman langsung memukul pion pusat putih. Tentu saja benteng putih langsung menyerang menteri dengan kuda berpindah ke D4. Menteri hitam langsung kabur ke B7 terlebih dahulu. Di sini terlihat raja hitam berada di file yang sama dengan benteng putih. Tal mulai membangun serangannya dengan menteri maju ke D3 dengan ide memukul pion di file H. Di sini Kalaman menutup serangan tidak langsung benteng putih terlebih dahulu dengan gajah pindah ke E7. Tentu saja Tal langsung memukul pion H dengan mengancam benteng hitam. Benteng hitam kabur ke F8.
Talk gajah ke G4 dengan ide ke H5 mengancam pion atau ke F3 mengancam menteri hitam. Kelaman memindahkan menterinya ke C7 sekaligus menyerang pion lemah di petak C. Talk menyelamatkan rajanya ke A1 terlebih dahulu. Dibalas hitam dengan memajukan pionnya ke F5 mengancam gajah putih sekaligus menutup jalur menteri dalam melindungi pion C. Coba kita perhatikan, seandainya Kelaman memilih memajukan pionnya ke A5, tentu saja putih akan dalam masalah melihat 4 perwira dan 2 pion hitam telah bersiap menggempur sayap pertahanan Raja Putih. Kembali ke permainan, Talk tidak mengamankan gajahnya, tetapi malah mengorbankan gajahnya dengan memukul pion F5. Pengorbanan gajah diterima oleh hitam. Gajah dipukul pion. Lagi-lagi, Talk sangat agresif. Dia menukar kualitas bentengnya dengan memukul gajah hitam, skak. Benar-benar orang yang sangat agresif. Dan tentu saja Talk melakukan ini semua dengan perhitungan yang matang. Langsung saja Raja Hitam memukul benteng putih. Talk menyerang Raja dengan benteng putih ke E1, skak. Raja hanya punya satu jalan kabur, yaitu ke petak D8. Karena menutup skak dengan gajah, maka gajah hitam akan hilang dengan harga yang gratis. Jadi Raja mundur ke D8. Talk masih menyerang Raja Hitam dengan menteri ke H4, skak. Kelaman beruntung karena masih memiliki pion di file F. Jadi dia menutup skak dengan pion ke F6. Talk belum menghentikan serangannya. Dia menggerakkan menterinya ke H6, mengancam benteng hitam. Dan di sini benteng hitam tidak tertolong lagi. Benteng tidak boleh bergerak karena harus melindungi petak H6 dan pion F6 dari skak mat menteri putih. Jadi Kelaman menggerakkan menterinya ke A5, memberikan jalan kabur bagi rajanya. Di sini Talk tidak boleh terburu-buru memakan benteng yang super gratis di file F. Karena begitu pion hitam naik ke petak B3, maka skak mat tidak terhindarkan lagi. Mikhail Talk tentu menyadari serangan berbahaya dari hitam ini. Dia tidak mau kapal menjadi terbalik. Jadi dia mencegah lajur pion B yang penuh racun dengan kuda mundur ke B3 sekaligus menyerang menteri hitam. Menteri hitam terpaksa harus lari ke D5 dengan harapan ketika benteng naik maka menteri ke D1 skak. Menunggu seorang Mikhail Talk untuk melakukan blunder. Langsung saja Talk memukul benteng yang gratis, skak. Raja hitam terpaksa lari ke C7. Menteri putih memukul pion hitam terlebih dahulu. Dijawab Kelaman dengan menawarkan pertukaran benteng di E8. Talk menolak dan memilih memindahkan bentengnya ke C1. Dibalas Kelaman dengan gajah ke A4, mengancam kuda putih. Kali ini, Talk yang mengajak pertukaran menteri dengan menteri ke D4. Di sini, Kelaman menolak pertukaran menteri. Mungkin karena dia telah memperhitungkan jumlah pion putih yang unggul. Ditambah lagi posisi pion putih di file H yang tidak terbendung. Jadi Kelaman memilih mundur ke B7 sekaligus melindungi kedua pionnya. Talk menyusun benteng ke file D untuk menyerang pion D hitam. Kelaman melindungi pion D-nya dengan benteng ke E6. Di sini Talk menggunakan langkah cantik yang membuat Kelaman menyerah, yaitu menteri ke C4 skak. Jika raja kabur ke B6 atau B8, maka benteng akan melayang dan tentu saja putih sangat diunggulkan. Memindahkan raja ke D7, maka kuda putih akan ke B5 skak. Skak menteri, benteng, dan gajah sekaligus. Pion tidak bisa memukul kuda karena terpaku oleh benteng putih. Menutup skak dengan gajah, maka menteri akan memukul benteng
Menteri siap memukul pion D hitam. Raja mau lari ke B7 atau D8 dan B6, nasibnya akan sama-sama tragis. Ambil contoh, raja ke B8, menteri pukul pion skak. Raja ke A8, menteri putih ke D8 skak. Raja hitam hanya bisa ditolong oleh menteri hitam ke B8 menutup skak. Menteri pukul menteri, dan tentu saja raja hitam pukul menteri putih. Di sini raja hitam terjepit oleh benteng putih dan putih menang posisi. Apapun yang dilakukan oleh hitam, pasti salah satu pion talk akan ada yang promosi. Sebuah permainan yang sangat indah ditampilkan kembali oleh Grandmaster Mikhail Tal. Sekian dulu video catur kali ini. Jika kalian mempunyai saran dan kritik, mohon dimasukkan ke kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.